Halo guys, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi dengan gua Rimat Rakun di channel review DX dan figur anime Rimat Rakun. Oke, di video kali ini gua sebelum itu ini gua udah ada Blockis Ultraman 3 Power Type ya. Ini keren banget nih dari Blockis. Tapi gua di video ini nggak mereview ini, tapi mereview alat berubahnya. Dan spesial juga gua akan mereview versi ultra replikanya ya. Setelah kemarin gua udah berturut-turut mereview ultra replika, sekarang mereview ultra replika lagi. Oke, di video kali ini gua akan mereview ultra replika Spark Lens dari series Ultraman 3. Oke, akhirnya ya setelah penantian lama gua akhirnya bisa membeli barang ini. Dan ini adalah ultra replika yang versi 25 tahun anniversary ya, bukan yang versi first release yang rilisan 2016 itu bukan. Ini adalah rilisan 2021 ya, pas bertepatan sama 25 tahunnya TDG, Tiga Dai Nagaya. Oke, jadi ini gua dapat bib ya, dan ini masih ada berplastik dan nggak ada BCL-nya. Oke, langsung aja gua buka. Ini gua dapat sekitar 2 jutaan ya di temen gua kemarin. Dan baru aja datang kemarin malam ya, kalau nggak salah. Karena kemarin malam apa siang gitu. Soalnya gua pas ini datang gua nggak di rumah. Oke. Ini ada kertasnya masian. Kertas roti. Sobek aja. Oke, ini mantep banget, astaga. Ini gua merinding loh megangnya. Sumpah beneran, gua nggak lebay. Memang ini adalah salah satu barang yang gua sudah jadikan idaman dari SD ya, dari pertama kali gua lihat Ultraman. Oke, jadi ini tipikal box yang seperti ultra replika Orpling kemarin ya. Jadi ini dusnya kayak dus HP, nggak kayak ultra replika XD Visor kemarin yang rilisan 2023 yang gua review kemarin. Itu boxnya tipikal seperti ultra replika yang lama. Jadi nggak kayak gini. Ini jujur gua lebih prefer boxnya kayak gini ya. Soalnya ini awet dan teksturnya itu kayak kalian pegang box HP gitu. HP Android, nah itu sama feel-nya. Oke, jadi ini penampakan depannya kayak gini ya. Ini ada tulisan Spark Lens 25 tahun anniversary version. Dan ini ada tulisan Bandai. Ini ada tulisan Bandai 2021 made in China. Jadi ini bagian depannya ada si Ultraman 3 yang lagi nengok gitu ya. Ini keren banget ya. Terus ini ada logo Ultraman 25 tahun TDG anniversary ya. Jadi TDG itu 3, Daina dan Gaia. Mereka trio Heisei yang didam-idamkan anak-anak zaman dulu gitu. Ke samping boxnya kayak gini. Ini ada penampakan Ultraman 3. Ini power type ya. Kalau dilihat sih power type ini soalnya merah gitu. Terus samping sebelahnya ini ada Ultraman 3 Sky type ya. Terus bawahnya kayak gini, Spark Lens 25 tahun anniversary. Tasnya pun juga sama. Jadi ini warnanya emas gitu ya. Emas-emas kayak chrome gitu. Terus belakangnya ini kayak gini doang ya. Jadi kita dapat cuman Spark Lens, terus Daiza sama manual booknya ya di dalamnya nanti. Oke, langsung aja gua buka. Jadi gua udah bilang ya ini harganya sekitar 2 jutaan. Dan kalian bisa cari di marketplace Jepang sana. Soalnya di Indo ya lumayan agak susah. Tapi kalau kalian mau nyari di grup Facebook itu pasti ketemu. Ini dia penampakannya, astaga, ini keren banget. Oke, jadi ini packingnya kayak gini mengingatkan gua sama ZD-Toys ya, yang Ultraman Orb kemarin itu yang pernah gua review. Boxnya kayak gini ya, ada blisternya.
Ini agak gua miringin aja karena susah buat ngambilnya. Oke, ini gua ambil dulu spark lensnya. Bentar, excitednya agak nanti aja ya, setelah kita unboxing semua. Terus ini ada stand base nya. Oke, ini kayak kuno-kuno gitu temanya, karena 3 adalah Ultraman kuno ya, dari zaman kuno, di ceritanya gitu ya. Terus di sini ada, oh ini ada manual booknya ya. Ini astaga, manual booknya banyak banget dan panjang ini. Ya ini kurang lebih udah gua pelajari tadi malam, jadi gua nggak terlalu butuh. Cuman ini panjang banget loh kalau kalian pegang kayak gini. Ini paling sekitar berapa meter ya? Setengah meteran kalau kalian bentangkan gitu. Ya setengah meteran. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Seharusnya ini ada bookletnya Ultraman 3, cuman dari sellernya nggak ada, jadi ya nggak apa-apa. Ini gua masukin lagi bagian blisternya. Gua masukin. Oh ya, kalau kalian nyadar, jadi ini adalah review Ultra Replika gua yang gua ngomong ya. Soalnya biasanya kan gua nge-review Ultra Replika itu bisu karena memang fiturnya banyak, jadi kalau gua ngomong nanti takutnya kepanjangan durasinya. Dan di video kali ini gua ngomong kayak gini karena Ultra Replika 3 ini termasuk sedikit ya bagian suara-suaranya. Jadi ya gua ngomong aja kayak nge-review gitu. Oke, ini dipasang kayak gini. Oke. Ini kayak gini ya. Ini ada kayak kubangan gitu untuk bagian ininya. Sini nanti senderkan kayak gini. Nah, kayak gini. Oke, nice. Ini Ultraman 3-nya. Nah, ini jadi cocok kayak gini. Oke, kita review spark lens-nya ya. Jadi ini bener keren, beneran sumpah. Ini sudah mirip banget sama di seriesnya. Memang ya Bandai waktu itu bilang di situsnya sebelum announce ini Ultra Replika, katanya ditingkatkan lagi biar sama kayak di seriesnya, dan relief kayak gini disamakan kayak seriesnya, sama paintingnya juga samakan sama seriesnya. Dan ini memang spesial 25 tahun, jadi Bandai lumayan improve dari versi Ultra Replika sebelumnya ya. Dan di sini ada part diecast, yaitu metal ya. Nih kalian dengerin. Jadi ini bagian bawah ini metal gitu, diecast. Jadi ini lumayan berat untuk pemberat mungkin ya. Kukira yang bagian yang diecast itu bagian ininya. Ternyata ini bukan, ini plastik biasa, plastik kayak pada umumnya gitu. Tapi yang bagian ini yang diecast. Ininya enggak, ini plastik biasa. Terus belakangnya kayak gini. Jadi ada 3 tombol ya. Ini tombol A, B, ini tombol A, tombol B. Terus ini tombol utamanya untuk ngebuka ini ya, si sparkless-nya. Kita coba. Nyaman banget ya. Oh ya, sekitar tahun 2021 gue pernah juga mereview spark lens ya, cuman itu dari Cina yang KW, tapi suaranya ori. Ya sekitar 4 tahun yang lalu lah gue pegang pertama kali spark lens, meskipun cuman KW, tapi sekarang alhamdulillah gue sudah bisa beli yang ori ya, dan Ultra Replika. Oke, langsung aja kita masukin baterai. Jadi tempat baterainya diumpetin ya kayak biasa. Ini bagian ini. Nah, dicopot kayak gini. Jadi ini tempat baterainya, kudu ini harus pakai obeng ya. Dan gue penasaran baterainya apa. Soalnya gue sengaja nggak lihat reviewnya biar ada feel pegang pertama kali gitu.
Baterainya adalah LR44. Jadi ini kayak Ride Watch gitu ya, baterainya LR44 Botan Denki. Jadi harus pakai ini ya baterainya. Ini gua udah ada. Oke, tinggal gua masukin baterainya. Sebenarnya hari ini gua kedatangan paket lagi ya, satu paket figur. Nanti gua tunjukin di akhir video figurnya apa. Tapi mungkin gua akan review agak lamaan mungkin ya, karena di galeri gua udah banyak stok video yang belum gua upload. Jadi stay tune aja ya. Oke, ini udah gua pasang dan sekarang tutup ya. Oke. Jadi ini ada 3 tipe on ya. Yang pertama itu mode A, yaitu mode A itu mode TV version ya, yang biasa, mode biasa. Terus ada mode B itu versi Evil 3. Jadi kalian bisa henshin jadi Evil 3 di sini. Dan mode C itu adalah untuk movie versionnya yang di Superior Ultra Aikyoda itu. Dan yang pertama kita cobain yang versi TV series ya, yaitu ya langsung aja ini ada ini onnya di situ ya, langsung aja kita on. Astaga, nostalgia kali ya. Ini nostalgia banget ya. Itu adalah suara title ya, title soundnya pas kalian lihat Ultraman 3 gitu. Oke, jadi di sini ada setelah di on kayak gini ada 3 tipe berubah ya. Yang pertama itu versi berubah biasa, yang kayak Daigo biasanya gitu. Yang kedua itu berubah versi human size, yang 3 versi bentuk ukuran manusia. Dan yang ketiga itu adalah versi pose ya. Cuman nanti gua nggak kayak nunjukin tubuh gua terus gua berubah gitu, nggak, di sini aja ya. Dah, kita langsung berubah jadi Ultraman 3 ya. Jadi ini ada fitur motion sensor ya. Jadi ini ada sensor gerakan sama kayak Orpring kemarin. Jadi ini langsung aja ya kita gerakin kayak gini. Ini suara mengambil sparkless-nya. Nah kayak gitu, agak kenceng ya, soalnya kalau kayak gini doang itu nggak bunyi, agak ditekan, agak digenggam kayak gini terus digerakkan. Nah, bentar, BGM-nya nanti aja. Sekarang kita coba berubah jadi Ultraman 3. Oke, ini suaranya nostalgia banget ini, sumpah. Gua karena udah lama nggak lihat Ultraman dan lihat kayak gini jadi nostalgia gitu. Oke, jadi setelah berubah kayak gini, kalian bisa tekan tombol C ini, tombol C itu yang kanan ini, untuk mengeluarkan suaranya 3. Oke, kita tekan ya. Jadi cuman suaranya si 3 gitu ya, suara dia menyerang gitu. Terus kalau kita tekan agak lama, nah keluar suara color timernya 3 ya. Terus nah kalau ditekan lama lagi, keluar suara Zeperion Kosen ya. Oke, kalau mau berubah jadi form yang Sky Type, itu tekan tengahnya ini, yang untuk tombol utamanya, kita tekan aja. Nah, dia berubah jadi Sky Type ya. Dan kita tekan lagi, tekan tombol kanan tadi, suaranya akan beda.
Oke, kayak gitu ya. Kita tekan lagi yang agak lama. Suara color timer. Kita tekan lama lagi suara jurusnya. Sekali lagi ya. Oke. Sekarang kalau mau berubah jadi power type, yaitu kita tekan sama kayak tadi, kita tekan tengah ini. Jadi lampunya itu kayak bertransformasi gitu. Tadi kan awalnya biru terus ke merah. Nah, kayak gitu tadi. Oke, kita tekan sama kayak tadi. Ini suaranya agak powerful gitu ya, karena memang power type. Oke, jadi udah ya kayak gini doang suaranya, nggak ada suara Daigo atau suara member lain, Rena atau apalah, nggak ada. Karena memang di sini kalian tahu sendiri ya masalah antara Daigo sama Suburaya itu kayak gimana. Karena manajernya si Daigo itu, si Johnny itu, agensinya kalau lebih tepatnya si Johnny itu kayak membatasi si Daigo untuk kembali ke Ultraman series gitu ya. Jadi di sini nggak ada kayak serif mode-nya si Daigo, kayak suara-suara Daigo nggak ada. Makanya gue di awal video tadi bilang karena video ini bisa ada suara gue karena ini fiturnya nggak banyak. Dan itu alasannya adalah gara-gara nggak ada suara serifnya si Daigo. Oke, sekarang kita coba berubah jadi Ultraman 3 yang versi human size ya. Jadi kalian tekan aja ininya, tombol kanan. Nah, kalau nggak salah suara ketiga kalau nggak salah ya dari awal. Nah, ini kalian caranya berubah kayak gini. Tekan tengah. Nah, dia suaranya pendek karena memang ya human size gitu. Dan ini tadi harusnya itu dipaskan ke dada gitu. Caranya kayak gitu. Nah, lanjut kita berubah jadi Ultraman 3 yang versi engine pause ya. Caranya sama, suaranya kedua dari yang pertama tadi. Nah, ini. Kita berubah ya, caranya kayak gini. Oke, kayak gitu suaranya. Kalau berubah pakai pause ya, henshin pause. Ada suara kayak gemercik cahaya gitu. Baru suaranya 3. Dan setelah berubah kayak gini, suaranya bakal sama ya. Sama kayak kita berubah yang pertama tadi. Ini cuman beda mode aja. Oke. Langsung kita cobain berubah jadi Ultraman Evil 3. Dia masuk Ultraman apa enggak, gue nggak tahu. Yang pasti namanya nggak ada Ultramannya ya. Gue salah tadi nyebut Ultraman Evil 3. Jadi caranya itu kalau mau berubah jadi Evil 3 itu ini tekan tombol A, terus langsung kita on. Nah, lightnya biru. Oke, caranya berubah itu kan Evil 3 itu berubah waktu si Sparklens-nya Daigo di bawah dokter itu dikasihkan kayak di tempat. Nah, kurang lebih kayak gini ya nanti. Nah, kita tekan tombol kanan. Nah, ini suara pas Sparklens-nya itu dihisap cahayanya, dialihkan ke patungnya, patung Evil 3 itu. Terus langsung aja kita buka pakai tombol tengah ini. Nah,
Nah, suaranya kayak gitu ya. Ini sudah Henshin jadi Evil 3. Sekarang serangannya, ini kita tekan bagian kanan ini. Agak creepy ya suaranya. Jujur gua dulu waktu lihat Evil 3 itu takut beneran. Oke, sekarang Evil 3 shoot ya. Apa itu? Kosennya Ultraman 3. Oh, ini color timernya dulu. Suara color timernya kayak gini ya. Nah, ini suara Kosennya. Oke, udah gitu doang. Terus sini ada lagi suara itu adegan waktu monster yang ada color timernya Ultraman 3 itu dihajar sama Evil 3. Monsternya aku lupa namanya apa. Nanti gua tampilin gambarnya ya. Nah, ini ada suaranya, tapi tekan bagian tengah, bukan kanan atau kiri, tengah ini. Tekan aja. Terus oke. Itu ada beberapa suara tadi, ada sekitar 4 atau 5 suara gitu. Jujur waktu lihat sini tuh sedih sih, kan itu monsternya sampai nangis gitu. Dan Ultraman 3 sampai murka. Oke, sekarang kita tekan ini tengah agak lama untuk unhenshin-nya. Itu dia suara unhenshin dari Evil 3. Oke, lanjut kita berubah versi movie version ya. Ini caranya, ini kita on sambil tekan ini bagian tombol C. Oke, sekarang kita berubah jadi Ultraman 3 versi movie. Kita berubah. Oh, jadi ini nggak ada suaranya, nggak ada suara motion sensornya. Coba langsung kita berubah ya. Oke, kayak gitu doang. Nggak ada backsound apa gitu. Oh, ternyata sama aja ya. Apa karena mungkin dia nggak dikasih BGM ya? Oke, kita cobain nanti berubah versi sebelum berubah jadi yang terakhir nanti Glitter 3 kita akan tunjukin BGM-nya ya. Di sini BGM-nya banyak banget ya.
Ini gua tunjukin sini. Nah, untuk BGM sendiri itu ditekan tombol yang ini A ya. Kita tekan. Ini suara pas monster-monsternya datang itu. Lanjut BGM kedua. BGM ketiga. Oke, BGM keempat. Oke, keren ya. Ini BGM pas Ultraman 3-nya datang gitu. Terus BGM 5 selanjutnya. Di sini suara battle sound-nya Ultraman 3 ya. Lanjut BGM selanjutnya. Lanjut. Lanjut. Tuh, ini juga battle sound Ultraman 3 ini. Yang power type kalau nggak salah. Lanjut. Lanjut. Ini kalau pas adegan monsternya itu kuat banget gitu. Lanjut. 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 Ini lagu biasanya dipakai pas tim Guts itu kayak lagi ngerjain tugas apa gitu. Investigasi atau gimana gitu. Lanjut. 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 Nah, ini
Brave Love ya. Brave Love apa Brave 3 gitu, gua lupa namanya. Kalau nggak salah Brave Love ya judulnya. Ending songnya dari Ultraman 3. Lanjut. Wah ini. Oke, sudah habis ya. Jadi ada total sekitar 19 BGM di Sparklands ini, Ultra Replika Sparklands ini. Dan yang lebih konyolnya lagi, lagu Ultraman 3 itu, Take Me Higher itu malah nggak ada. Itu lagu openingnya loh, nggak ada di sini. Ya karena itu tadi yang gua ceritain tadi, agensinya si Daigo ini memang susah untuk diajak kompromi ya. Bahkan lagunya pun nggak ada, suara Daigo nggak ada, lagunya nggak ada. Cuman mungkin Bandai ngenebusnya dengan BGM yang banyak tadi ya, sekitar 19-an gitu. Dan ya bagiku worth it aja ya. Cuman dalam hati itu kayak ada yang kurang gitu. Itu tadi suaranya Daigo sama lagu Take Me Higher itu. Dan kalian kalau mau dengerin suaranya Daigo sebenarnya ada, tapi di versi Sparklands yang hitam ya, yang Black Sparklands itu yang set sama Sparklands-nya Kamehara itu ada suara Daigo, tapi bukan suara kayak Serif itu bukan, Serif mode itu bukan, cuman suara kayak suara nyerang-nyerangnya Ultraman 3 di situ kan bukan pakai suara yang kayak gini, yang di sini. Jadi itu pakai suara Daigo. Nah, itu suara Daigo. Kalau kalian mau beli aja ya. Karena itu langsung satu set ya. Sama Kamehara itu. Dan harganya kalau nggak salah di Indo sekitar 2 jutaan lebih dikit ya. Maklum lah ya, karena itu dapat 2 barang ya. Dan kalau gua pribadi, jujur ini aja sudah cukup ya. Karena kalau Sparklands hitam itu kan cuma dipakai ya di movie Final Odyssey doang ya. Tapi mungkin dari sebagian fans itu mungkin cukup penting juga, karena Black Sparklands itu adalah Sparklands-nya 3 yang asli ya. Soalnya kan 3 awalnya itu kan adalah 3 yang hitam itu apa itu namanya? Dark 3 kalau nggak salah namanya. Dark 3 itu kan formasinya si 3 ya, sebelum kena kebaikan si Yuzare itu. Jadi baik gara-gara Yuzare. Jadi ya tergantung kalian sendiri ya, kalau mau koleksi 3 itu ya semuanya, sekaligus SAF-nya yang Shinkocho Seiho itu juga. Tapi kalau gua udah cukup ini aja, karena ya ini sudah cukup keren lah ya untuk dikoleksi. Dan rencana gua itu mau kumpulin 3 ya, 3 TDG itu, 3 Daina Gaya, 3 sudah ada, Daina sama Gaya yang versi 25 tahun juga. Oke, terakhir ini kita berubah jadi glitter 3 dulu ya. Jadi glitter 3. Oh, ini tadi udah nyala mode biasa ya. Jadi langsung aja. Nah, langsung aja kita tekan. Kita buka. Oke, jadi udah jadi glitter 3. Kita coba tekan ini. Ini Satsuazanya si glitter 3 ya.
ini Zephyrion Kosen versi glitter 3. Oke, udah, sekarang kita unhinging ya. Sip. Oh ya guys, masih ada yang kelupaan ya. Yaitu adalah pengen berubah tapi ada suara BGM-nya ya. Jadi nanti kita berubah gitu langsung otomatis ada backsound yang kita mau ya. Oke, ini gua contohin ya, kita berubah jadi Ultraman 3. Nah, caranya itu kalian pilih dulu BGM sound mana yang kalian mau untuk jadikan backsoundnya yang setelah berubah. Jadi caranya tekan aja, ini sama kayak kalian tekan BGM biasa. Nah, gua contohnya pilih ini ya. Nah, caranya itu kalian ini tekan tombol BGM tadi, kalian tahan. Nah, sampai ada warna biru gini, jadi kalian bisa hengine ya. Hengine dulu jadi Ultraman 3. Oh, ini versi yang human size ya. Nggak ngaruh kok yang mana. Yang penting kalian tadi harus tekan sampai warnanya biru ya. Nah, jadi otomatis kayak gitu ya. Oke, mohon maaf untuk tadi gua lupa nggak masukin ke tutorialnya ya. Oke, nice. Oke, sekian review kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar gua semangat lanjutin bikin konten review lagi. Oke, seperti yang gua bilang tadi di awal video, gua ada keterimaan paket tadi, yaitu ini ya. Bentar. Ini agak gua mundurin. Paket Nendoroid Hakari Hanazono dari anime Kimi no Kotoga Dai Suki nah Hyakunin Kanojo. Ya, ini entah gua review kapan. Nah, yang penting ini nyusul aja ya. Oke, dah. Semoga tadi reviewnya bisa membantu untuk kalian yang pengen membeli Sparkline ini ya. Dan gua sangat merekomendasikan nih Sparkline untuk kalian untuk dibeli karena harganya pun udah turun dan juga keren banget. Oke, ini dia gua jajarin sama replika XD Visor gua. Nah, keren banget ya. Oke. Next review gua nggak tahu mau review apa ya untuk ultra replika. Tapi untuk review biasa gue udah ada stok videonya ya. Jadi stay tune aja. Oke, see you next time. Bye.